Untuk titik meridian usus kecil, mulai dari cabang luar, dari jari kelingking ke atas aspek posterior lengan di tulang belikat cabang masuk ke dalam. Di klavikula, ia masuk ke jantung dan turun ke usus kecil. Kemudian meridian berlanjut hingga kantus dalam dan luar mata. Untuk titik SI1 Sauji, lokasi 0,1 cun posterior ke sudut kuku di sisi ulnaris dari kelingking. Lebih tepatnya di ini. Untuk indikasinya bisa dijelaskan teman saya. Jadi untuk titik SI1 ini dapat digunakan untuk berbagai indikasi. Di antaranya yang pertama adalah dapat digunakan pada gangguan payudara dari etiologi apapun, laktasi tidak mencukupi, masitis, abses payudara, kista. Selain itu dapat digunakan untuk panas bersih dari ujung saluran yang berlawanan, mata kemerahan, tinnitus, sakit tenggorokan, lidah kaku. Yang terakhir, titik SI1 ini dapat digunakan untuk indikasi sakit kepala, pusing, kehilangan kesadaran, titik lokal untuk masalah jari kelingking, nyeri, dan atau kelemahan lengan dan atau bahu. Lokasi SI2 Kianku. Saat kepalan tangan longgar dibuat di ujung ulnaris lipatan di sebelah distal sendi metakarpophalangeal kelima di persimpangan kulit merah dan putih. Selanjutnya indikasi akan dijelaskan oleh rekan saya Arsy Amalia. Clinical uses yaitu untuk titik lokasi untuk nyeri, bengkak, mati rasa pada jari sebagai titik air untuk aksi menghilangkan panas, penyakit demam, telapak tangan panas, urin yang lebih gelap, membersihkan panas dari ujung yang berlawanan, tinnitus, sakit kepala, sakit tenggorokan, leher, telinga, dan sakit mata. Meridian usus kecil. Meridian usus kecil memiliki titik SI 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 19. Namun kita akan berfokus pada titik SI2 atau yang biasanya disebut Kiangu. Lokasinya saat kepalan tangan longgar dibuat di ujung ulnaris lipatan di sebelah distal sendi metapophangeal kelima di persimpangan kulit merah dan putih. Titik SI2 ini berfungsi untuk meringankan nyeri, bengkak, mati rasa pada jari sebagai titik air. Itu akan menghilangkan panas, penyakit demam, telapak tangan, urin lebih gelap, dan membersihkan panas dari ujung saluran berlawanan, tinnitus, sakit kepala, sakit tenggorokan, leher, telinga, atau sakit mata atau sakit bengkak. Ini dia titiknya. Titik SI2. SI3 atau Housi. Letak meridian SI3, cara penjaruman meridian SI3, fungsi meridian SI3, indikasi meridian SI3, keistimewaan meridian SI3. Next. Letak meridian SI3 proksimal kepala tulang metakarpal kelima. Next. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara penjaruman SI3. Tegak lurus sedalam 0,5 sampai 0,7 cun bisa moksa. Fungsi meridian SI3 menenangkan pikiran, membersihkan panas dalam, memperlancar meridian Du, memperkuat piau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Indikasi meridian
SI 3. Kaku leher, kelainan mata, tuli, demam, tinnitus, nyeri kepala atau occipital dengan spasme dan baal pada jari-jari, mual, nyeri dada disertai mual, dan hidung buntu. Keistimewaan meridian S3. 1. Titik sub meridian usus kecil. Yang kedua, titik ibu. Dan yang terakhir, titik induk meridian istimewa Du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang meridian usus kecil. Kelompok kami yang beranggotakan Haidar Fatih Amar, Nandawira, dan Niswi Adura Azalia. Penyakit terkait dengan meridian usus kecil. Yang pertama, sakit gigi, pipi bengkak, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, gangguan telinga atau tinnitus dan tuli, sakit bahu, tulang belikat, punggung, tengkuk kaku atau sakit, kemudian sakit jari-jari kaku, tidak berasa, pergelangan tangan dan tungkai kaku, kemudian pandangan kabur, mata berwarna kuning, sakit gigi, radang kelenjar limfe, dan gangguan mental serta histeris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf. Berikutnya adalah di titik usus kecil ini memiliki 19 titik. Kami akan menjelaskan titik keempat, atau lebih dikenal dengan wanggu. Letak dari titik tersebut yaitu di sisi ulnar telapak tangan di antara pangkal sendi metakarpa 5 ini, dan tulang hermet. Tulang hermet itu tulang yang tidak berbentuk itu di sini. Jadi di antara sini. Indikasi terjadinya penusukan itu dikarenakan ada sakit kepala, tengkuk merasa kaku, gangguan mata, kostalgia, jaundice dan demam, tinnitus, pergelangan tangan tak bertenaga, dan nyeri iga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manfaatnya menyembuhkan gangguan mata, nyeri rusuk, demam, sakit kepala, tengkuk kaku, penyakit kuning non-virus atau disebut jaundice. Ya, lanjut. Cara penjaruman tegak lurus pendalaman 0,3 sampai 0,5 cun. Ya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan SI 5 usus kecil yang beranggotakan saya sendiri, Dara Lusti, Ibnati Ulia, dan Hikmatus Sadiah. SI 5, lokasi. Di ujung ulnaris dari lipatan pergelangan tangan transversal di antara proses styloid ulna dan tulang triquetral. Dipresentasikan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya adalah letak dari SI5. Seperti pada gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan, itu ada contoh di tangan, di mana SI5 itu adalah di bagian pergelangan tangan. Ketika pergelangan tangan ini dilipat, maka di sini ada sebuah lengkungan atau cekungan. Nah, ini adalah letak dari SI5. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada indikator, titik lokal untuk tangan dan pergelangan tangan, nyeri leher dan bahu dan atau bengkak, sakit gigi rahang, terkunci, membersihkan panas dari hati, menenangkan jiwa, perilaku mania.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan melanjutkan mengenai SI6 yang law. Next. Ini nama anggotanya. Nah, SI6 atau yang law itu lokasinya berada di satu cun di atas lipatan pergelangan tangan, lekukan tulang sisi radialis dari Proceccus tiliodeus ulnae. Boleh ditunjukkan, Dalen? Nah, letaknya ada di situ dan telah tertera di gambar. Untuk metode penusukannya sendiri, itu tegak lurus sedalam 0,3 cun bisa moksa atau dipanaskan. Kemudian keistimewaannya yaitu titik C, meridian usus kecil. Next. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Fungsi dari titik ini untuk menyehatkan hati, mencermelangkan penglihatan, menenangkan lambung, meningkatkan fungsi dari kolateral. Dan untuk indikasinya sendiri, untuk padangan mata kabur, nyeri daerah punggung, skapula, dan siku, bengkak pada sendi siku, lambago, palpasi pada kaki, appendicitis. Baik, itu tadi mengenai titik SI6. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang titik meridian usus kecil atau SL7. Begitu dengan anggota kelompok 7, yaitu ada Meidila Wahyu Alifia Izati dan saya sendiri Melinda Ikaristanti. Lanjut. Pertama yaitu letaknya. Jadi letaknya itu 5 cun di atas lipat punggung pergelangan tangan atau yang Q, segaris dengan SL5 hingga SL8. Kurang lebih di sini ya, di sini. Lalu cara penjaruman di titik ini yaitu tegak lurus sedalam 0,3 sampai 0,5 cun dan sebelum itu bisa dimoksa atau dipanaskan. Selanjutnya, ada fungsinya, yaitu menenangkan pikiran seperti perilaku mania, kecemasan, serangan panik, ketakutan, kemudian menghilangkan panas patogen, menghilangkan patogen lembab, leher kaku, sakit kepala, masalah penglihatan, buram, dan terhalang. Nah, indikasinya seperti tengkuk kaku, kaku di siku, nyeri pada jari, demam dan histeris, sakit kepala, vertigo, dan pusing. Keistimewaannya, titik luo meridian usus kecil. Si8, sialhai, bengkak, gemetar, nyeri kelemahan, masalah saluran dengan kelebihan angin atau untuk panas, daerah submandibular, bengkak atau nyeri, sakit gigi, gusi, pipi, leher, skapula, dan epilepsi. Lokasinya terletak di antara proses olecranon ulna dan epicondylus medial humerus, ditemukan dengan siku tertekuk. Jadi di sini. SI9 Jianzhen, lokasinya itu 1 cun di atas ujung posterior lipatan ketiak atau di belakang sini, posterior dan inferior dari sendi bahu, ditemukan dengan lengan aduksi. Lalu
Penggunaan klinisnya yang pertama di titik lokal untuk nyeri bahu dan lengan dan atau masalah gerakan atau kontrol. Contohnya itu masalah kontrol motorik tangan. Kemudian invasi, angin, panas, minggil, dan demam karena flu biasa. Contohnya tinnitus dan tuli. Berikut adalah gambar titik SI9 Jianzhen. Ini diperagakan oleh salah satu adik dari anggota kami. Semoga titiknya benar. Terima kasih. SI10 Naosu. Lokasinya dengan lengan abduksi tepat di atas SI9 dalam depresi inferior ke tulang belakang skapula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk indikasi titik SI10 Naosu, yaitu titik lokal untuk nyeri bahu dan lengan atas, kemudian bisa untuk bengkak dan kelemahan, kemudian angin panas, angin dingin, dan yang terakhir yaitu menggigil dan demam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk letak titik SI10 Naosu. Untuk titik meridian SI10 atau Naosu yaitu berada pada tonjolan tulang di bagian bahu. Ampin Mariko dan saya sendiri Sabita Akila. Letak pada fossa infraspinatus dengan titik Jianzhen 9 dan titik Naosu 10 membentuk segitiga sama sisi. Cara penjaruman, tegak lurus sedalam 0,5 sampai 0,7 cun bisa moksa. Fungsi, menghilangkan patogen di M Taiyang, memperlancar Qi, menghilangkan stagnasi Qi di dada dan iga. Indikasi, nyeri dan gangguan pada bahu, lengan bagian atas dan tulang belikat. Dada terasa penuh, batuk sengkal. SI12 atau Big Bang terletak di tengah-tengah fossa supraspinatus. Cara penjarumannya tegak lurus dalam 0,5 sampai 0,7 cun bisa moksa. Indeksinya nyeri pada tubuh belikat dengan kekakuan dan nyeri pada anggota tubuh bagian atas. Sendi lengan sakit tak dapat mengangkat lengan ke atas. Menyembuhkan nyeri pada bahu dan tulang belikat. Lengan tidak berasa. Keistimewaannya, titik pertemuan meridian Taiyang tangan dengan Yang Min tangan dan Shaoyang tangan dan kaki. Manfaatnya menyembuhkan lengan tidak berasa, nyeri pada bahu dan tulang belikat. Titik SI12 atau Big Bang atau Small Intestine 12 itu berada di tengah-tengah fossa supraspinatus yang kata lainnya berada di atas, sekitar atas tulang belikat, berada di sini. Meridian usus kecil pada bagian SI13 atau Guyuan. Nah, untuk lokasi berada di ujung medial fossa supracapular atau di antara sisi SI10 dan proses spinosus T2. Dan kemudian untuk indikasi yaitu titik lokal untuk nyeri bahu dan atau daerah skapular, kelemahan dan atau kekakuan, berguna untuk masalah bahu kronis. Next. SI14 atau Jian Weisu ini lokasinya itu berada pada 3 cun lateral dari prosesor pinasus T1. Jadi lokasinya itu dekat pada tulang selangka. Selanjutnya untuk indikasi SI14 atau Jian Weishu, yaitu untuk titik lokal untuk nyeri bahu dan skapula, sakit leher atau masalah rotasi, dan nyeri punggung atas. Jadi yang selanjutnya itu ada SI15 atau bisa dibilang Chen Chungsu. Itu lokasinya ada terletak di 2 cun di pinggir titik Tasui. Terus cara penusukannya juga ditusuk tegak lurus sedalam 0,3 sampai 0,6 cun dan boleh dimoksa. Indikasinya yang pertama adalah batuk-batuk
atau batuk darah. Yang kedua adalah sesak nafas. Yang ketiga, nyeri dan pegal linu pada pundak dan punggung. Dan yang terakhir adalah nyeri pada anggota gerak atas. Nah, ini titik SI15 ada di sini. Nanti yang selanjutnya akan diperagakan oleh teman kami, Fajar Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 16 yang beranggotakan di Rahayu, saya sendiri Fatimah Qurrata Aini dan Nur Happy akan menjelaskan mengenai titik meridian SI16. Next. Titik meridian khusus kecil atau small intense, khususnya SI16 terletak di antara SI15 dan SI17. Terletak di sekitar sini. Next. SI16 atau Tianchuang terletak pada tepi posterior M. sternocleidomastoideus setinggi prominensia lari. Next. Cara penjarumannya menyudut sedalam 0,5 sampai 0,8 cun. Selanjutnya ada tuli. Indikasinya ada tuli, nyeri tenggorokan, tengkuk kaku, stroke, tak bisa bicara, dan tinnitus. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Novia Ika Ramadhani. Saya Igede Rama Samadi. Saya Lili Kusuma Rizky. Ingin menjelaskan titik SI17 atau Tianrong. SI17 atau Tianrong. Lokasinya yaitu berada pada posterior dari sudut mandibula dalam depresi di perbatasan anterior SCM. Metodenya yaitu tegak lurus 0,5 sampai 1 cun. Untuk indikasinya, yang pertama adalah distensi tenggorokan, bengkak, gondok, dan benjolan di leher. Yang kedua, ada dada tertekan, mengi, asma, dan batuk. Yang ketiga ada manfaat. Digunakan untuk masalah wajah seperti TMJ, masalah gusi, sakit kepala, masalah pendengaran, dan tekanan darah tinggi. Waktunya saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok 17. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan lokasi titik SI18 yang dibimbing oleh Pak Joko Triha, Eskep, NS, MKes. Ini anggota kelompoknya, saya sendiri Heni Haifah sebagai moderator. Saya Maharanti Putri Aksana sebagai alat praktek atau menunjukkan di mana lokasi titik. Dan saya Mira Ramawati sebagai pembaca materi. Baik, langsung kita mulai saja ke materinya. Silahkan, Mira. SI18 Puan Lio. Lokasi tepat di bawah santus luar mata dalam, depresi di batas bawah zigoma. Clinical uses.
titik lokal untuk gangguan wajah Bell's palsy, trigeminal neuralgia, spasma, kelopak mata terkedut, otot wajah, sakit gigi rahang atas, sklera yang menguning. Selanjutnya, ada teman saya yang akan mempraktekannya, yaitu Maharanti. Jadi ini dari telinga sini ke sini. Nah, ini adalah titik ST18 tadi yang berfungsi sebagai untuk skalar, sakit gigi, atau dan lain-lainnya. Saya kembalikan ke model. Itu dia hasil presentasi kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 19 akan menjelaskan materi terkait titik meridian pada usus kecil untuk SI19. Nah, kelompok 19 ada Hilyatul Ilmi Al-Mufidah dengan NIM P27440020095 dan Lintang Fitriyanada dengan NIM P27400200099. Yang terakhir ada Intan Tania Indana Putri dengan NIM P27400200097. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan meridian. Titik meridian biasa disebut dengan jaringan meridian Hanzi, Pinyin, Jinglo. Nah, di dalam meridian ada pengobatan tradisional Tiongkok yang merupakan sebuah jaringan jalan energi Qi yang tersebar di seluruh bagian dalam tubuh yang disebut sirkulasi darah. Yang kedua, sedangkan saraf mempunyai jaringan saraf, maka energi Qi juga memiliki jaringannya sendiri. Nah, termasuk itu disebut dengan juga meridian. Titik meridian pada usus kecil. Meridian pada usus kecil mempunyai titik 19 akupuntur. Di sini kita akan fokus pada titik ke-19. Next. SI19 atau titik 19 bisa disebut tinggong. SI19 atau tinggong letaknya di depan tragus pada segi mandibulair. Cara penjaruman letak lurus sedalam 0,3 sampai 1 cun bisa moksa. Fungsinya untuk membuka indera telinga, menenangkan pikiran. Indikasi semua gangguan pada telinga, sakit gigi, bisu, tuli. Keistimewaan, titik pertemuan meridian usus kecil dengan meridian Sanjiao dan meridian Shaoyang kaki kandung empedu. Indikasi semua gangguan pada telinga, ototis media, ketulian, sakit gigi. Titik pertemuan meridian usus, keistimewaannya titik pertemuan meridian usus kecil dengan meridian Sanjiao dan meridian Shaoyang kaki kantung empedu. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.